Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Apa kabar ibu-ibu? Ibu-ibu, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan Mazmur 31 ayat 24, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Ibu-ibu, kita mengalami masa-masa yang sulit saat ini. Pandemi yang berkelanjutan sampai dengan hari ini. Ya ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu banyak yang mengalami pergumulan berat. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin juga persoalan ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, biarlah kita mau terus beriman kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang setia senantiasa menyertai langkah hidup kita. Percayalah, Tuhan senantiasa ada menolong kita. Mari kita akan angkat pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekarang kita nyanyikan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk kembali kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami semua beribadah pada hari ini. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit kami alami saat ini ya Bapa. Mungkin kami dalam keadaan letih, lesu Tuhan. Kami capek,
Kami juga merasakan pergumulan yang berat ya Tuhan. Ada banyak kejadian yang tidak kami sangka-sangka ya Tuhan, yang mungkin juga mengguncang iman kami ya Bapa. Kami mohon biarlah ya Tuhan, kembali Tuhan menguatkan kami, menguatkan iman kami ya Bapa. Kami mau terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan teguhkanlah, kuatkanlah iman kami. Kami boleh menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan pada saat badai datang. Ya Bapa, kami percaya akan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu baik, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa menyertai hidup kami sampai dengan hari ini. Karena Engkau Allah yang hidup, karena Engkau Allah yang bahkan karena kasih-Mu rela mati di kayu salib menderita bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Tapi Engkau juga adalah Allah yang hidup, yang bangkit mengalahkan maut, sehingga selalu ada pengharapan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang boleh hadir tengah-tengah ibadah kami ini dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Biarlah ya ibu-ibu ya, karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, pasti ada pengharapan. Nah karena itu janganlah kita sampai kehilangan pengharapan, tapi kita mau terus bersandar kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada kasih kuasa-Nya. Mari kita naikkan pujian sandar pada lengan yang kekal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Bidawati. Mari ibu-ibu, kita mau menyerahkan hati kita mau menyerahkan hidup kita untuk dibentuk menjadi bejana buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian menyenangkanmu, biarlah kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau biarkan firman Tuhan membentuk hidup kita. Tuhan bentuk
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom Ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur jika pada hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah setiap kami. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami dalam masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Tuhan, Engkau tahu ketakutan, Engkau tahu kegelisahan kami, Engkau tahu kegentaran kami ya Bapa. Sungguh ya Tuhan, kami hanya bisa datang dan berharap kepada Engkau, karena hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, dan hanya Engkaulah ya Tuhan, di mana kami boleh datang dan kami boleh menyerahkan akan setiap kekhawatiran kami ya Bapa. Tuhan, ini setiap kami, dan kami rindu ya Tuhan, biarkan hati kami boleh senantiasa terpaut kepada Engkau dalam kondisi kehidupan kami yang tidak menentu, dalam kegalauan kami ya Bapa. Sungguh kami boleh tetap datang dan kami boleh tetap mengasihi Engkau. Dan Tuhan berkati akan setiap perenungan firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya dan juga setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Berikan kami hati seorang murid ya Bapa, yang mau diajar, yang mau dibentuk oleh Tuhan, agar kami boleh semakin hari, boleh semakin sempurna. Terima kasih ya Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada Yakobus yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, saya akan membacakannya bagi ibu-ibu sekalian. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab itu kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari murid yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian kebenaran firman Tuhan.
Ibu-ibu yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar istilah lidah tak bertulang gitu ya. Lidah tak bertulang yang memberikan arti bahwa kita begitu gampangnya mengatakan sesuatu, tetapi kita begitu sulitnya untuk melaksanakannya. Atau kita gampangnya menjanjikan sesuatu, akhirnya kita membatalkan janji itu ataupun kita tidak menepati janji itu. Kita melihat begitu gampangnya gitu ya, kita mengucapkan kata-kata gitu, tetapi begitu gampangnya juga kita mengingkarinya. Dan kita melihat betapa mengerikan perkataan yang keluar daripada mulut bibir kita. Dan hal itu juga yang dikatakan oleh Yakobus pada saat ini. Pada saat itu ketika Yakobus menuliskan bagian ini, kita mengetahui di ayat pasal yang kedua, kita melihat bagaimana orang-orang pada masa itu, yaitu jemaat Tuhan ada di perantauan, mereka itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terutama, mereka berlomba-lomba untuk dihormati, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan gitu ya. Karena ada pembedaan antara orang miskin dengan orang kaya, dan orang-orang berusaha juga untuk mencapai posisi yang lebih gitu, sehingga mereka mau untuk dihargai, direspek oleh orang-orang tertentu. Sehingga pada pasal yang ketiga dikatakan oleh Yakobus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang di sana juga bagi setiap kita, dikatakan bahwa janganlah banyak di antara orang-orang pada zaman itu untuk menjadi guru. Ibu-ibu yang dikasih, perkataan guru itu ada dua tafsiran yang dikatakan. Pertama yaitu guru yang berarti adalah penyampai firman gitu ya, yaitu pengajar firman, orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan pada masa itu. Tetapi ada penafsiran yang kedua, guru pada saat itu ketika Yakobus menuliskan bagian ini adalah orang yang suka menghakimi, orang yang suka mengkritik, orang yang suka menilai akan orang lain gitu ya. Dan saya secara pribadi saya lebih setuju dengan penafsiran yang kedua, di mana pada masa itu orang-orang berusaha, orang-orang itu begitu gampangnya menghakimi ataupun memberikan kritikan ataupun memberikan penilaian kepada orang lain, sehingga terjadilah kekacauan yang terjadi pada jemaat pada saat itu. Dan Yakobus di dalam bagian ini juga mengatakan bahwa betapa mengerikan akan lidah tersebut. Dikatakan juga dengan perumpamaan gitu, dengan analogi, yaitu dua analogi yang positif gitu. Kita melihat bagaimana Yakobus mengatakan mulut kuda gitu ya, dipasang atau dikenakan kekang sehingga kuda itu dapat menuruti kehendak penunggangnya dan penunggangnya dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita tahu kekuatan kuda, ibu-ibu. Kuda itu adalah binatang yang begitu powerful gitu ya. Seekor kuda itu bisa menarik akan kereta yang besar, ataupun kalau kita lihat film-film pada zaman dulu itu kita melihat bangsawan-bangsawan pada zaman itu mereka memakai kereta kuda gitu ya. Betapa luar biasanya dan betapa kuatnya kuda. Tetapi kekuatan kuda itu bisa dikendalikan oleh kekang kuda gitu. Dan hal ini menjelaskan kepada kita bahwa mengekang lidah itu, ada mengontrol lidah dan mengendalikan seluruh perkataan kita itu sehingga dipakai untuk mengeluarkan kata-kata yang dapat merusak ataupun menghancurkan gitu ya. Sehingga kita itu perlu untuk mengekang gitu ya, perlu untuk mengendalikan akan lidah kita. Lidah kita ataupun mulut kita ini ya, begitu kecil, tetapi kalau kita tidak mengendalikannya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Dampak yang bisa menghancurkan, dampak yang bisa merusak. Ibaratkan seperti seekor kuda, kalau tidak dikasih kekang kuda, maka kuda itu tidak akan bisa lagi dikendalikan dan dia akan lari kemana saja gitu ya. Sehingga dengan adanya kekang gitu ya, itu mengendalikan akan kuda tersebut dan bisa dikendalikan untuk hal yang baik. Begitu juga dengan lidah kita. Itu menggambarkan bagaimana kita itu harus aware gitu ya. Kita harus aware dengan lidah kita. Walaupun begitu kecil, tetapi mempunyai power ya, mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan. Gambaran yang kedua gitu ya, dikatakan lidah itu seperti kemudi gitu ya, kapal yang dapat berlayar atau mengarungi samudra yang luas serta sanggup menghadapi gelombang ataupun angin tertentu dikendalikan oleh juru mudi dengan kemudi di tangannya. Ibu-ibu yang terkasih, kita melihat sebuah kapal yang sebesar apapun gitu ya, kapal yang sebesar apapun
itu bisa dikendalikan oleh kemudi gitu ya. Kalau di gambar itu saya mencari gambar itu nggak begitu gede gitu. Padahal kapalnya itu besar sekali, Ibu-ibu. Dan ini menggambarkan apa, Ibu-ibu? Lidah itu mempengaruhi arah hidup seseorang, Ibu. Jadi ketika kapal itu berlayar di lautan yang begitu luas, walaupun ada angin, walaupun ada badai, walaupun keadaan begitu tidak menyenangkan pada saat itu, suasana apapun yang terjadi itu dikendalikan oleh kemudi tersebut. Dan kemudi tersebut itu bisa mengarahkan kemana kapal itu akan berlayar. Dan lidah yang Tuhan ciptakan bagi kita itu juga bisa mempengaruhi akan arah hidup seseorang. Seperti contohnya ibu-ibu yang terkasih, kita sebagai ibu-ibu gitu ya, kita sebagai ibu dan saya juga sebagai seorang ibu gitu ya. Begitu gampangnya kita mungkin tanpa kita sadari perkataan kita yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi akan arah hidup daripada anak kita. Juga bisa mempengaruhi arah hidup daripada suami kita. Kalau kita memperkataan-perkataan yang tidak baik atau perkataan-perkataan negatif, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang seperti yang kita katakan gitu ya. Anak yang benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Ibu-ibu yang dikasih, saya dibesarkan di dalam keluarga yang mama saya itu beda banget dengan papa saya gitu ya. Mama saya itu selalu mengatakan statement-statement, perkataan-perkataan yang sangat memotivasi dan mendukung kami gitu sebagai anak-anak. Kami bukan lahir dari keluarga yang mampu, ibu-ibu. Tapi kami saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Ya secara finance kami kekurangan sekali. Yang secara finance kami itu harus mencukupkan diri kami dan kadang-kadang kami kekurangan. Tetapi mama saya itu selalu menekankan kepada kami dan saya selalu ingat bahwa kita boleh miskin gitu, dia bilang. Kita boleh miskin, kita boleh tidak punya uang, tetapi kita harus punya prinsip hidup gitu ya. Kita harus punya prinsip hidup dan kita harus buktikan bahwa kita walaupun kita miskin, hidup kita benar. Hidup kita benar. Jadi jangan sampai kemiskinan kita membuat kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Jangan karena kita miskin membuat kita untuk mencari hal-hal yang untuk memuaskan kita gitu. Itu excuse bagi kita. Mama saya selalu mengatakan kita boleh miskin, tetapi kita harus punya prinsip. Dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk supaya kepentingan kita, kebutuhan kita tercukupi. Dan itu sangat melekat bagi kami sebagai anak-anaknya. Dan itu juga melekat di dalam diri saya sampai detik ini. Sehingga perkataan-perkataan itu, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif itu menentukan akan arah hidup kita gitu loh. Apakah kita mau anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar-benar berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ataukah kita dengan perkataan kita justru membuat anak-anak kita jatuh ke dalam sesuatu yang tidak baik atau ke dalam dosa. Ibu-ibu terkasih, ingat bahwa luar biasanya gitu ya, bahaya daripada lidah yang tidak dikendalikan. Dan ibu-ibu yang terkasih, Yakobus bukan hanya memberikan dua analogi tersebut, tetapi Yakobus juga memberikan analogi yang ketiga gitu ya. Kita melihat api, ibu-ibu ya. Kita melihat api yang kecil gitu dan hanya berbentuk percikan saja. Tetapi ketika api yang kecil itu tidak dipadamkan segera ataupun tidak dikendalikan, itu bisa menghanguskan atau merusak hutan yang begitu luas gitu ya. Dengan api yang kecil, hutan yang begitu luas itu bisa dalam sekejap mata itu bisa hangus dan bisa habis. Demikian juga dengan lidah kita. Walaupun lidah kita itu kecil, bahkan tidak bertulang, ibu-ibu, tetapi bisa merusak dan menghancurkan totalitas eksistensi seseorang ketika dipakai dan dipergunakan dengan tidak benar. Dan bukankah hal itu yang sering terjadi dan kita dengar dalam kehidupan kita? Begitu gampangnya kita menyebarkan gosip gitu ya. Ketika kita menyebarkan gosip sesuatu yang tidak benar tentang seseorang, bukankah hal itu menghancurkan akan kehidupan orang tersebut? Dan kita dengan gampangnya, dengan tidak merasa bersalahnya kita mengatakan kehidupan orang tersebut dan membuat orang tersebut itu menjadi hancur. Ibu-ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana bahayanya lidah tersebut. Bahkan dikatakan
di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 gitu ya. Kita melihat bagaimana Yakobus kembali lagi menegaskan, bukan hanya dengan menggunakan 3 analogi yaitu kekang, kemudi maupun api. Di ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, Yakobus ingin mengatakan bagaimana juga binatang-binatang, dia analogikan, dia perbandingkan binatang-binatang liar, burung-burung, binatang yang menjalar itu bisa dijinakan gitu ya oleh sifat manusia, bisa ditaklukkan, bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi Yakobus mengatakan lidah kalau tidak dikendalikan, kalau tidak dikuasai, itu akan menimbulkan sesuatu yang mengerikan dan menimbulkan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Dan dikatakan bagaimana orang bisa menggunakan lidahnya untuk memuji Tuhan dan bisa menggunakan dengan lidah yang sama dia mengeluarkan kutuk bagi orang lain. Dengan lidah yang sama dia mengucapkan berkat, dengan lidah yang sama juga dia mengucapkan kutuk. Ibu-ibu yang dikasih, kita melihat betapa mengerikan gitu ya akan lidah kita ini. Lidah kita adalah sesuatu yang kecil di dalam tubuh yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi lidah yang kecil ini, ibu-ibu, lidah yang kecil ini kalau tidak dikendalikan memberikan dampak yang begitu mengerikan, dampak yang merusak, bukan hanya merusak kita, tetapi merusak aspek kehidupan setiap orang. Dan itulah yang ditekankan oleh Yakobus kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Di mana jemaat Tuhan pada saat itu jemaat perantauan. Jadi mengatakan hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Oke, kamu menghakimi, kamu mengkritik, kamu menilai orang lain. Tetapi ketika kamu melakukan semuanya itu, maka ingatlah Tuhan akan memperhitungkan hal yang sama kepada dirimu. Jadi apapun yang kamu perkatakan, apapun yang kamu ucapkan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Yakobus menutup bagian ini ibu-ibu dengan ayat 11 dan 12. Dia memberikan satu perbandingan bagaimana mungkin air tawa dan air pahit dari mata air yang sama gitu, sumber yang sama. Kemudian bagaimana mungkin pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun ataupun pokok anggur dapat menghasilkan buah ara. Jadi seakan-akan Yakobus ingin menyampaikan begini. Saya mencoba untuk memahaminya begini. Bagaimana mungkin kamu ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah dikatakan adalah anak-anak Tuhan, kita adalah jemaat Tuhan, orang yang mengenal Kristus, orang yang mengenal kebenaran itu. Bagaimana mungkin kita mengeluarkan statement-statement, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita imani, yang tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Bukankah itu sesuatu hal yang tidak masuk akal? Sehingga Yakobus ingin mengatakan jikalau memang engkau adalah anak Tuhan, jikalau memang engkau adalah pengikut Kristus, maka sewajarnya dan seharusnya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibirmu adalah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif, bukan perkataan-perkataan yang negatif. Ibu-ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus aware dengan hal itu gitu. Kalau kita memang menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan kalau memang kita adalah pengikut Kristus, maka sudah sewajarnya seperti Yakobus katakan, kita akan menghasilkan perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana kita bisa mengendalikan akan lidah kita, ibu-ibu? Saya mencoba untuk memahami dan merenungkannya. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, bagaimana bisa kita mengeluarkan kata-kata yang positif. Tidak lain hanya satu, ibu-ibu. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita boleh senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kita. Bukan hanya merenungkan, bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, ibu-ibu. Bukan hanya kita belajar, kita memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu boleh meresap di dalam hati kita. Dan itu menjadi lifestyle kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betapa kita harus lebih lagi dekat kepada Tuhan. Betapa kita sebagai wanita-wanita Tuhan,
kita mau lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Baik melalui perenungan firman, baik melalui doa kita, baik melalui komunitas-komunitas yang kita ikuti, maupun ibadah-ibadah. Itu yang membuat kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, maka secara otomatis kita akan melakukan apa yang memang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita akan secara otomatis akan melakukan dan memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun ketika kita dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita setiap detik, setiap menit itu kita pertanggungjawabkan. Bahkan perkataan yang keluar dari mulut bibir kita itu adalah perkataan-perkataan yang nantinya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat kita aware gitu. Yang kedua adalah mari kita untuk boleh senantiasa melatih lidah kita, memperkatakan hal-hal yang membangun. Ibu-ibu, lidah kita terbiasa mungkin ya mengucapkan kata-kata yang tidak membangun gitu ya. Kata-kata yang negatif. Ibu-ibu, saya dalam keluarga itu saya orangnya begitu responsif ya ibu-ibu ya. Saya sangat responsif sehingga kadang-kadang terkadang gitu ya. Terkadang itu saya itu kongkok gitu. Misalnya ngobrol sama teman ataupun ngobrol sama suami gitu ya. Ngobrol sama suami ataupun sama teman tanpa sengaja gitu ya. Tanpa sengaja itu saya ngeluarkan statement ataupun mengatakan sesuatu yang kalau saya melihat sesuatu yang wah saya bisa ngomong dengan statement wah gila banget gitu ya. Luar biasa banget. Nah statement gila itu kadang-kadang ketika didengar oleh anak saya langsung protes gitu ya. Anak saya akan ngomong, "Mama." Nah, ketika anak saya ngomong, "Mama, maksudnya mama nggak boleh ngomong begitu gitu ya. Wah saya langsung sadar gitu ya. Nah akhirnya itu melatih saya ketika saya melihat sesuatu yang amaze, saya tuh tidak berani lagi ngomong gila banget gitu ya, luar biasa. Maksudnya itu maksud saya itu adalah ngomong itu luar biasa banget, amazing banget gitu. Tapi tanpa sengaja kita kadang memakai statement itu. Ataupun statement bodoh gitu ya, tanpa sengaja ataupun tidak gitu ya. Begitu gampangnya ngomong sesuatu gitu aja bodoh banget sih gitu. Kita kadang-kadang bisa dengan ceplosnya gitu ya ngomong kok bodoh banget. Dan itu saya melatih ibu-ibu. Saya bukan hal yang mudah untuk saya secara pribadi untuk mengurangi akan perkataan-perkataan tersebut. Dan saya berlatih untuk mengucapkan kata-kata yang membangun gitu ya. Statement-statement gila, bodoh ataupun statement-statement negatif lainnya itu saya usahakan untuk menjadikannya positif. Dan itu sangat tidak mudah ibu-ibu. Tapi saya memohon pertolongan Tuhan untuk selalu mengingatkan saya dan saya bersyukur ada suami, ada anak-anak saya ketika saya keceplosan ngomong begitu, maka mereka akan mengingatkan mama gitu. Jangan ngomong begitu. Oh iya ya, mama salah gitu, mama minta maaf. Ibu-ibu mari kita boleh senantiasa melatih lidah kita. Walaupun kita tahu kita tidak mudah karena kita wanita yang suka ngomong bukan? Kita wanita yang suka berkata-kata. Tapi marilah kita mengingat, kita mempergunakan lidah kita untuk mengatakan hal-hal yang membangun. Menggunakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan sehingga ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, itu sangat baik bukan hanya bagi keluarga kita, bukan hanya bagi anak-anak kita, tetapi bagi suami kita, bahkan bagi komunitas kita di mana kita ditempatkan. Ibu-ibu, perkataan kita itu saya itu seperti umpamakan seperti kita membidikan gitu ya. Membidikan anak panah. Ketika kita membidikan anak panah dan itu tertancap ke hati seseorang, itu begitu dicabut, itu pasti akan menimbulkan bekas bukan? Bekas yang sangat dalam. Begitu juga ketika perkataan kita, ketika kita mengucapkannya sekali saja, itu tidak bisa ditarik kembali Bapak Ibu. Kalau kita pun tarik kembali itu akan menimbulkan bekas yang sangat mendalam. Sehingga bagi setiap kita marilah kita untuk boleh senantiasa aware akan lidah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita boleh senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mari kita senantiasa melatih diri kita, melatih lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Ada satu statement yang dikatakan, Tuhan memberi dua mata untuk melihat lebih banyak. Tuhan memberikan kita dua telinga untuk mendengar lebih banyak. Tetapi Tuhan memberikan satu mulut atau lidah yang dipagari dengan gigi. Dalam arti Tuhan mau kita melihat lebih banyak.
mendengar lebih banyak, tetapi jangan kita lebih banyak berkomentar. Itu artinya mari kita belajar untuk mengendalikan akan lidah kita. Mari kita belajar untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk boleh senantiasa memperkatakan kata-kata yang membangun. Ketika setiap daripada kita, ibu-ibu yang dikasih, memperkatakan kata-kata yang membangun, memperkatakan kata-kata yang positif, memperkatakan kata-kata yang baik dan sopan, maka komunitas Tuhan, komunitas berjemaat itu begitu indah. Dan itulah yang diinginkan oleh Yakobus pada zaman itu dan pada saat kita zaman sekarang. Satu komunitas yang indah, sehingga setiap orang tidak menghakimi satu dengan yang lainnya. Tetapi setiap orang itu belajar untuk melangkur. Setiap orang belajar untuk mendukung. Setiap orang belajar untuk menopang satu dengan yang lain. Sehingga tercipta komunitas yang begitu indah. Komunitas yang harmonis di dalam tubuh Kristus. Ibu-ibu yang dikasih, biarkan kebenaran firman Tuhan itu boleh senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Mari kita menjaga lidah kita. Yang walaupun kecil ini, tapi mempunyai dampak yang begitu luar biasa. Sehingga membuat kita untuk lebih lagi aware, untuk lebih lagi mengendalikan lidah kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Tuhan, inilah kami. Tuhan, Kau tahu kelemahan kami wanita. Kami wanita-wanita yang begitu mudahnya berkata-kata. Kami wanita-wanita yang begitu mudahnya, ya Tuhan, mengucapkan perkataan-perkataan ya Bapa. Dan Kau tahu Tuhan, kadang perkataan-perkataan yang kami lontarkan, yang kami keluarkan adalah perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati orang. Sungguh Tuhan, tolong kami, agar kami senantiasa mendekatkan diri kami kepada Engkau, agar kami sungguh-sungguh ya Bapa, membiarkan firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kami, menjadi lifestyle dalam kehidupan kami. Dan sungguh Tuhan juga menolong kami setiap hari ya Tuhan, kami diingatkan untuk mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, kata-kata yang mendukung ya Bapa, bukan kata-kata yang meremahkan, bukan kata-kata yang menghina, bukan kata-kata yang menjatuhkan ya Tuhan. Tolong kami, karena kami menyadari kecenderungan kami sebagai manusia, kami melakukan ataupun mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan yang menolong kami, sehingga mulut yang Kau ciptakan bagi kami, lidah yang Kau ciptakan bagi kami, itu sungguh-sungguh kami gunakan ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu kita sudah diberkati, diajar oleh firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ibu-ibu, Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari ibu-ibu, kita mau terus nantiasa mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan naikkan pujian sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, salah satunya kita mau ungkapkan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui scan barcode yang tertera di layar. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih
bersyukur dan terus bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur dan kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan 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 selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami terima pada hari ini. Melalui puji-pujian, melalui doa, juga melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa, yang tidak akan mungkin pernah bisa kami balas ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan menguduskannya ya Bapa. Boleh dipakai hanya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah semua ibu-ibu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta Komisi Wanita oleh Guru Injil Rina. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita di akhir dari minggu di bulan Juli ini kita kembali Tuhan kasih kesempatan untuk boleh bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan banyak Guru Injil Bidawati yang boleh melayani dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk Ibu Herawati dan Ibu Nelly yang juga setia di dalam pelayanan di Komisi Wanita selama masa pandemi ini. Puji Tuhan. Kita juga mau bersyukur bersama dengan beberapa rekan kita. Ada Ibu Yeni Sudirman ya yang berulang tahun tanggal 10 Juli, Ibu Yanti tanggal 16 Juli, Ibu Hashim ya atau Ibu Haryati Sutandi tanggal 19 Juli, Ibu Suwina tanggal 19 Juli dan Ibu Lana 22 Juli. Ya, Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan saudara-saudara kita ini dan Tuhan memberkati juga dalam segala harapan ke depan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus bersyukur karena sekalipun di masa pandemi ini ya ada pembatasan, bahkan kita tidak bisa bertemu, tetapi Tuhan tidak membatasi diri untuk selalu bersekutu dengan kita. Sehingga biarlah di masa-masa yang sulit ini pun dengan segala keterbatasan yang ada, kita selalu mau datang lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan ibadah dan doa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Diingatkan bahwa untuk persekutuan Komisi Wanita secara online, kita akan kembali mulai pada bulan Oktober. Karena bulan Agustus dan September kita akan fokus dengan program 40 Days of Gospel. Karena itu diharapkan semua ibu-ibu yang juga sudah mendaftar untuk selalu juga setia selama 7 minggu ke depan kita akan bersama-sama mengikuti perjalanan rohani di dalam 40 Days of Gospel. Bagi yang belum mendaftar ya, ayo silakan untuk boleh bergabung juga di dalam satu program yang baik ini untuk supaya kita semakin dikuatkan ya dalam pertumbuhan iman kerohanian kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh limpah dengan syukur karena kami tetap melihat betapa Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa dengan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dan begitu nyata memelihara hidup kami, memberkati kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau ada waktu-waktu yang indah di mana kami boleh merasakan indahnya persekutuan dengan Tuhan. Melalui pujian, melalui doa, melalui firman-Mu, kami kembali boleh dikuatkan, kami kembali boleh dimotivasi, kami boleh kembali memperoleh pengharapan yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk saat ini di mana Tuhan juga boleh memberkati kami melalui hamba-Mu Guru Injil Bidawati dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kami, sungguh-sungguh juga boleh menghidupinya, melakukannya ya Tuhan. Betapa Tuhan sudah menciptakan kami dengan begitu amat baik, bahkan sempurna. Biarlah kami pakai secara khusus mulut, bibir, lidah kami untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan dan melaluinya juga
orang lain juga dapat memuji Engkau. Tuhan terima kasih, tolong kami. Kami juga terus mau berdoa Tuhan, bagi setiap kami di masa-masa pandemi yang masih terus kami gumulkan. Bahkan kondisi sepertinya tidak semakin membaik, bahkan angka penularan semakin tinggi. Tetapi kami punya Tuhan yang menjadi harapan kami satu-satunya. Di dalam segala keberadaan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, pergumulan kami terus mau datang kepadamu ya Tuhan, berseru dan berserah, memohon pertolongan dan berkat-Mu. Kami terus mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam bergumul karena sakit ya, bahkan ada yang terpapar COVID. Kami secara khusus berdoa untuk rekan kami Ibu Fatmah yang masih dalam masa isolasi mandiri. Tuhan terus boleh menjamah, Tuhan melawat, Tuhan berbelas kasihan. Demikian juga dengan Ibu Evelyn dalam masa-masa duka yang dialami karena suaminya telah Engkau panggil pulang. Tuhan kiranya terus boleh menolong, berbelas kasihan di dalam segala keberadaan mereka. Kami terus memohon juga untuk berkat dan pertolongan Tuhan bagi setiap ibu-ibu. Masa ini bukan juga masa yang gampang untuk dijalani. Ada begitu banyak mungkin persoalan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga dari setiap ibu-ibu. Masalah ekonomi, masalah hubungan di dalam keluarga, masalah mungkin usaha yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan juga mungkin kesulitan anak-anak di dalam studi mereka ya Tuhan. Banyak hal yang mungkin tidak biasa kami lakukan di masa-masa yang terbatas ini. Kami harus membiasakan diri dengan kondisi yang ada. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, biarlah Engkau juga yang terus boleh memampukan. Biarlah iman kami tetap kuat dan teguh, percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, menolong kami, sanggup untuk membebaskan kami dari segala persoalan ini, sehingga kami hanya terus menaruh harap kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah, Engkaulah sumber berkat bagi kami, Engkau Allah sumber kesembuhan bagi kami. Kami terus berdoa kepadamu. Dan kami terus berdoa juga untuk pelayanan di Komisi Wanita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan terus pakai Komisi Wanita di GKI Gading Serpong ini untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi banyak orang, secara khusus bagi kaum wanita. Kami sungguh berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk masa-masa ini, biarlah Tuhan juga terus kasih hikmat bagi pemerintah bangsa kami di dalam segala upaya untuk penanggulangan akan COVID-19 ini. Kami sungguh berdoa berserah penuh hanya kepadamu. Dan kami terus mau datang menyatakan rasa syukur kami buat rekan-rekan kami, untuk ibu mereka yang beralih ulang tahun di bulan Juli ini. Tuhan juga terus boleh memberkati mereka. Ibu Yeni, Ibu Yanti, Ibu Hashim, Ibu Suwina dan Ibu Lana. Segala apapun yang menjadi kerinduan mereka, bahkan segala pergumulan mereka, satu persatu Tuhan kiranya yang memberkati. Berkati kesehatan, kekuatan, terutama iman percaya, mereka semakin mengasihi Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, ini doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri ibu-ibu, kita akan pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berjumpa kembali di bulan Oktober di minggu yang kedua. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.